Setelah pertempuran di planet sereal dan terungkapnya Black Frieza yang mengejutkan, Goku dan Vegeta menyadari jika mereka telah tertinggal dari sang tirani galaksi tersebut dan melanjutkan pelatihan mereka di planet Beerus. Sementara itu, di bumi, Trunks dan Goten yang kini sudah remaja dan bersekolah di sekolah menengah atas, berperan sebagai pahlawan super lokal yang dikenal sebagai Saiyaman X1 dan Saiyaman X2. Setelah menghentikan beberapa perampok di Mosquito Town, keduanya berbincang di atap gedung di dekatnya, di mana Trunks memutuskan untuk meminta Pilaf membuat jam tangan perubahan seperti yang dulu dimiliki oleh Gohan saat menjadi Great Saiyaman. Ketika Goten dan Trunks akan pulang, Trunks yang masih mengenakan seragam pahlawan supernya tidak sengaja bertemu kakek neneknya bersama dinosaurus peliharaan mereka. Trunks yang tidak ingin ketahuan oleh keluarganya pun segera melarikan diri. Keesokan harinya, setelah Trunks menyampaikan permintaannya kepada Pilaf untuk dibuatkan jam tangan perubahan dan menyapa Mai serta ibunya, Trunks pergi ke sekolah dengan sepedanya. Namun ia terlambat lagi dan dimarahi oleh gurunya. Setelah kelas berakhir, Trunks berbicara dengan teman-temannya, Rula, Skale, dan Kompas, yang memberitahunya tentang rumor hantu yang muncul di rumah besar terbengkalai di Gunung Butterfly. Mereka bertanya apakah Trunks mau ikut bersama mereka ke sana, tetapi Trunks menolaknya dengan mengatakan bahwa hantu itu tidak ada dan ia saat ini sedang sibuk. Sepulang sekolah, Goten dan Trunks bermain game bersama. Trunks memberitahu Goten tentang keinginannya untuk mengajak Mai menonton film dan meminta maaf karena ia tidak bisa mengajak Goten karena tiket yang tersisa hanya tinggal 2. Trunks kemudian mencari Mai yang sedang sibuk memperbaiki helperbot yang tidak berfungsi dan mengatakan jika ia tidak bisa pergi bersamanya karena masih banyak pekerjaan. Oh iya, jadi Hyperbot ini adalah robot yang diproduksi oleh Capsule Corporation untuk mengurusi tugas rumah dan menuruti perintah majikannya. Ya, semacam robot pembantu gitulah. Su memberitahu Trunks tentang sebuah rumor bahwa pada malam hari, orang-orang aneh muncul untuk merusak para Hyperbot. Trunks selalu memiliki sebuah ide untuk menangkap para pengacau tersebut, sehingga Mai memiliki jatah libur dan bisa pergi menonton bersamanya. Pada malam hari, Trunks yang mengajak Goten berpatroli bertemu dengan android seri Alpha yang menyeramkan, membuat Trunks ketakutan dan tanpa sengaja merusak jam tangan perubahannya. Diam-diam, Trunks dan Goten mengikuti android menyeramkan tersebut. Mereka melihat seorang pria tua berjalan dengan helperbotnya. Namun helperbot itu tiba-tiba mengalami kerusakan. Setelah android menyeramkan tersebut memencet sebuah remote, Trunks dan Goten pun percaya bahwa android menyeramkan itu bertanggung jawab atas rusaknya para helperbot. Mereka lalu mengikutinya dan sampai ke sebuah rumah besar terbengkalai yang diceritakan teman-teman sekolahnya sebagai tempat yang dipenuhi oleh hantu. Meskipun sebenarnya Trunks merasa ketakutan karena akan bertemu lebih banyak hantu, Trunks memberanikan diri untuk menyelidiki kejadian misterius ini dengan harapan bisa pergi menonton film bersama Mai. Keduanya diam-diam menyelinap dan melihat melalui jendela bahwa sekumpulan robot zombie sedang bekerja dengan helperbots. Trunks menyadari bahwa mereka pasti telah memprogram ulang para Helperbots untuk bekerja di sini. Salah satu robot zombie menemukan teman kelas Trunks dan hendak akan mencelakainya. Trunks yang melihat temannya dalam bahaya menghadapi semua robot zombie serta para Helperbot. Setelah mengalahkan beberapa robot zombie, saat akan melayangkan serangan selanjutnya, jam tangan perubahan tiba-tiba tidak berfungsi, dan untuk sesaat semua teman-temannya melihat Trunks. Tepat pada saat itu, Goten dengan cepat mematikan lampu dan membawa teman-temannya keluar. Mereka semua pun berlarian ketakutan dengan apa yang terjadi. Trunks yang masih di dalam berubah menjadi Super Saiya untuk menerangi ruangan yang gelap, sebelum akhirnya mengalahkan robot zombie Alpha dengan satu pukulan. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Trunks menemukan sebuah berangkas berisikan cakram data yang dibuat oleh Dr. Gero dan membawanya untuk diperiksa di rumah. Saat Goten dan Trunks keluar, mereka bertemu dengan Krillin yang sedang melakukan penyelidikan karena banyak laporan tentang adanya mayat hidup yang berkeliaran. Kembali ke rumah besar itu, Dr. Hedo telah kembali dan mendapati semua Alpha seriesnya telah dikalahkan dan cakram datanya dicuri. Ia kemudian mengetahui jika anak-anak yang datang ke markasnya bersekolah di SMA Blue Hall. Keesokan harinya, Trunks bertanya kepada Mai sekali lagi apakah Mai bisa pergi ke bioskop bersamanya. Tetapi Mai mengatakan jika ia tidak bisa karena sekarang ia harus memperbaiki helperbot yang telah dihancurkan Trunks saat bertarung melawan para robot zombie.
Di kamarnya, Trunks mencoba membuka isi data dari cakram Dr. Gero tetapi tidak berhasil. Namun setelah menggunakan laptop milik Bulma, ia berhasil membuka datanya dan melihat blueprint dari makhluk aneh. Namun hanya beberapa saat, virus komputer tiba-tiba muncul. Tak lama kemudian, Bulma dan Bula datang. Bula segera memperbaiki laptop yang terkena virus tersebut. Dan Bulma memberitahu Trunks bahwa ia akan berangkat ke sekolah bersama Mai yang sudah didaftarkan di sekolah yang sama dengannya. Bulma sadar jika akan aneh dan menimbulkan rumor kalau Mai yang sebaya dengan Trunks tidak bersekolah seperti anak pada umumnya. Di sekolah, Mai memperkenalkan dirinya di kelas. Dilanjutkan dengan anak laki-laki tampan bernama Baita yang baru pindah sekolah. Sepanjang hari, Mai mengawasi Baita dengan seksama. Trunks selalu mencoba menarik perhatian Mai dengan bermain basket. Namun meski Trunks sudah menggunakan kecepatannya, lagi-lagi Baita yang berhasil mendapatkan perhatian dari Mai. Di markasnya, Dr. Hedo menanyakan pada semua robot zombie tentang siapa anak yang menyerang mereka. Namun tak ada satupun dari mereka yang mengingatnya. Baita ternyata adalah android ciptaan Dr. Hedo yang dikirim untuk menemukan pelaku yang mencuri cakram data milik Dr. Gero. Nama asli dari Baita sendiri adalah Beta nomor 1. Saat pelajaran berlangsung, Mai memberitahu Trunks bahwa Baita sebenarnya adalah android dan ia pasti sedang mencari seseorang di sekolah. Dr. Hedo kemudian memerintahkan Baita untuk menguji kekuatan dari Trunks. Trunks yang tidak ingin identitasnya terungkap menghindari sejumlah serangan mendadak Baita, seperti berpura-pura menalikan sepatu saat dilempar bola, menghindari tumpahan sup panas, hingga Baita berniat menjatuhkan balok-balok kayu kepada Trunks. Namun tepat pada saat itu, Goten dengan santai mengangkat truk dengan satu tangan untuk mengambil bola tenis. Baita dan Dr. Hedo yang melihat tindakan Goten pun percaya bahwa Goten adalah pelakunya. Baita atau Beta 1 memperlihatkan kostum pahlawan super tiruan miliknya dan menyerang Goten tanpa ragu. Baita menuntut Goten untuk mengembalikan cakram data yang ia curi, membuat Goten menjadi kebingungan karena tidak tahu apa-apa mengenai cakram data tersebut. Trunks yang tidak ingin kekuatan Goten diketahui banyak orang, menyerahkan tas sekolahnya kepada Mai dan berlari kembali ke sekolah untuk berubah menjadi Saiyaman X1. Trunks pun muncul sebagai Saiyaman X1 dan menghadapi Beta 1. Meskipun Beta 1 lebih kuat daripada robot zombie sebelumnya, ia tetap terbukti bukan tandingan Trunks yang melemparkannya ke lapangan sekolah dan menendangnya agar siswa lain terhindar dari bahaya. Beta 1 kemudian menekan tombol di ikat pinggangnya, memanggil sebuah robot yang dapat menembakkan misil. Tak ingin murid lain terluka, Trunks menangkap misil tersebut dan melemparkannya ke danau. Setelah Trunks menjatuhkan Beta 1 ke tanah, Mai yang tersandung menjatuhkan tas milik Trunks yang berisikan cakram data milik Dr. Gero. Dr. Hedo yang melihat cakram data tersebut di depan matanya memerintahkan Beta 1 untuk segera menangkap Mai. Beta 1 lalu melepaskan rentetan misil untuk mengalihkan perhatian Trunks, membuat Trunks menjadi kebingungan untuk mengambil keputusan antara menyelamatkan Mai atau murid-murid lain yang kini menjadi target dari serangan misil. Trunks berteleportasi dan memutuskan untuk menyelamatkan murid-murid terlebih dahulu. Ketika Beta 1 akan kabur, Goten yang kini mengenakan kostum Saiyaman X2 muncul dan menghentikan robot yang menembakkan misil ke arah murid-murid. Melihat adanya kesempatan, Trunks segera menyerang Beta 1 menghancurkan armor robotnya dan menangkap Mai yang mengingat kenangan indahnya tentang future Trunks beberapa tahun lalu. Trunks dan Goten pun berpose untuk merayakan kemenangan mereka di hadapan murid-murid lain. Kembali ke markas Dr. Hedo, meskipun mengalami kekalahan lagi, Dr. Hedo terpesona oleh kostum pahlawan Saiyaman X1 dan X2, yang mana nantinya hal tersebut akan menjadi cikal bakal Dr. Hedo menciptakan Gamma 1 dan Gamma 2. Dr. Hedo pun bersumpah untuk menciptakan android yang jauh lebih kuat dan lebih keren dari sebelumnya. Di distrik Cricket, Krillin melanjutkan penyelidikannya terhadap zombie misterius yang sebelumnya terlihat di Gunung Butterfly. Ia akhirnya menemukan mereka di sebuah toserba dan menangkapnya. Sementara itu, Goten menuju kota dengan menaiki awan Kinton. Ia lalu menaiki bus beberapa halte dari sekolah. Filer yang mengetahui jika Goten adalah sahabat dari Trunks, memohon pada Goten untuk membuat Trunks menjadi pasangannya di pesta dansa sekolah yang akan datang. Tetapi Goten tidak yakin karena ia tahu bahwa Trunks akan mengajak Mai sebagai pasangannya di pesta dansa nanti. Tiba-tiba, bus berhenti mendadak karena kemunculan Beta 7. Beta 7 memanggil Goten di hadapan teman-temannya. Goten berpura-pura kabur dan kembali dengan mengenakan kostum. Teman-temannya mulai curiga karena setiap kali Goten pergi, Saiyaman X2 selalu muncul. Goten pun mengalahkan Beta 7 dengan mudah. Di sekolah, Mai mengajak Trunks ke pesta dansa, membuat Trunks terkejut dan dengan senang hati menerimanya. Dengan menggunakan robot mata-mata serangga kecil, Dr. Hedo merasa senang ketika mendengar
mendengar bahwa pahlawan Klingard yang terkenal akan hadir di pesta dansa. Dengan cepat, ia memutuskan untuk membuat android perempuan sebagai teman kencan, sehingga ia dapat menghadiri pesta dansa tersebut dan bertemu dengan pahlawan idolanya. Trunks selalu pergi untuk membeli baju baru yang akan ia kenakan di pesta dansa. Mayang jeli segera menyadari robot mata-mata milik Dr. Hedo. Ia menarik Goten untuk memberitahunya bahwa seekor robot serangga kecil sedang mengikutinya. Setelah mengetahui bahwa Beta 1 diciptakan oleh Dr. Hedo, Mai melakukan penyelidikan akan Dr. Hedo yang ternyata adalah seorang ilmuwan yang jenius. Mai beranggapan, selama Dr. Hedo belum dikalahkan, maka anak buahnya akan selalu berdatangan. Mai juga mengetahui bahwa Dr. Hedo mengidolakan pahlawan Super Clean Guard. Ia berencana untuk memancingnya keluar menggunakan pahlawan Super Clean Guard, sehingga Mai dapat menangkapnya sendiri. Goten kemudian bertanya, apakah itu menjadi alasan sebenarnya Mai mengundang Trunks ke pesta dansa? Mai mengiyakannya, membuat Goten merasa kasihan pada Trunks, yang ternyata bahwa ajakan Mai ke pesta dansa hanya sekedar untuk menangkap Dr. Hedo. Begitu dansa dimulai, Mai datang dengan baju zirah sementara Trunks mengenakan baju mewah. Semua murid terpana dengan kedatangan mereka. Trunks menyerahkan tas berisi cakram data milik Dr. Hedo kepada salah satu petugas dan berjalan ke panggung sambil menunggu kemunculan pahlawan Klingard. Saat Trunks maju ke depan untuk bisa melihat pahlawan Klingard dengan jelas, Dr. Hedo ternyata sedang berdiri di sampingnya. Mereka sempat berbagi kecintaan mereka pada pahlawan Klingard. Tepat saat Mai akan menyerang Dr. Hedo, ia dihentikan oleh Beta 1. Krillin dan para polisi kemudian datang setelah diberitahu oleh Mai dan memerintahkan semua orang untuk diam. Tetapi Dr. Hedo berhasil melarikan diri menggunakan peluncur asap yang disembunyikan di balik lengan bajunya. Sementara Beta 1 berhasil mendapatkan kembali cakram data setelah mencuri tas para tamu. Krillin, Goten, dan Trunks segera mengejar ilmuwan itu dengan terbang di udara. Krillin menjelaskan kepada mereka bahwa Dr. Hedo adalah cucu dari Dr. Gero. Krillin juga mengatakan bahwa saat ini pasukan Red Ribbon sedang mengincar Dr. Hedo. Ketiganya kemudian berhasil sampai di salah satu laboratorium rahasia milik Dr. Hedo. Di sana, Dr. Hedo segera melepaskan Dino Droid 1, seekor dinosaurus yang telah ia ubah menjadi android. Dino Droid memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, membuat Goten dan Trunks tidak sempat menghindar. Mereka bertiga lalu bekerja sama. Krillin berhasil melumpuhkan Dino Droid dengan Kienzan yang ia arahkan pada sirkuit di belakang lehernya, membuat Goten dan Trunks terlepas dari cengkeraman robot dinosaurus tersebut. Mereka berdua lalu berubah menjadi Super Saiya dan mengalahkan Dino Droid dengan serangan gabungan. Krillin kemudian menangkap Dr. Hedo, tetapi tidak dapat menemukan cakram datanya karena Dr. Hedo sudah membuangnya. Dr. Hedo mengungkapkan jika ia sebenarnya tidak membutuhkan cakram data tersebut, karena yang ia butuhkan hanyalah wadah cakramnya yang mempunyai ukuran pas untuk menaruh fotonya bersama pahlawan idolanya. Terlebih, Dr. Hedo tidak tertarik dengan karya Dr. Gero yang menurutnya adalah seorang ilmuwan yang jahat. Dr. Hedo kemudian dikirim ke penjara selama 3 bulan atas kejahatannya mencuri mayat dan mempekerjakan mereka. Meskipun demikian, ia tetap optimis karena Dr. Hedo masih memiliki robot mata-mata yang lebih canggih bernama Hachimaru dan ia masih dapat meneruskan penelitiannya dari jarak jauh. Dr. Hedo pun bersumpah bahwa ia akan menciptakan android terhebat yang pernah ada. Nah, setelah bagian ini, kalian bisa langsung lanjut ke movie Dragon Ball Super Superhero ya guys. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton. Like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah untuk kritik dan sarannya dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.